Sirup. Langkah pertama yang kita lakukan adalah login pada aplikasi Sirup menggunakan akun PA. Buka browser Anda, kemudian pada addressnya kita ketikkan linknya, yaitu sirup.lkpp.go.id sirup.lkpp.go.id, sehingga kita akan tampilkan beranda sirup, lalu kita klik masuk pada sudut kanan atas, kemudian masukkan user PA. Dalam memasukkan user PA, perhatikan hurufnya apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian masukkan passwordnya. Setelah yakin bahwa user dan password yang dimasukkan, klik submit dan kita akan masuk dalam akun PA. Di akun PA yang akan kita lakukan adalah mendelegasikan program, kegiatan, dan subkegiatan yang biasa disingkat dengan PKS kepada PPK. Jadi kita klik kelola data, kemudian pilih kelola PKS, dan akan tampil kelola program yang ada di OPD kita. Untuk tampilannya, jika program kita lebih dari 10, kita pilih jumlah tampilan sesuai dengan kebutuhan. Semua program ini akan kita delegasikan. Namun pada kesempatan ini saya akan mencontohkan cara pendelegasian. Misalkan saya akan mendelegasikan program pengelolaan barang dan jasa. Untuk mendelegasikan program pengelolaan barang dan jasa, kita klik tombol ubah program pada kolom action, sehingga akan tampil formulir program. Lalu untuk alasan revisi, kita pilih delegasi kepada PPK, periksa tahun anggarannya apa sudah sesuai, nama programnya, kode programnya, dan pagunya. Jika sudah sesuai, kita klik simpan dan muncul pertanyaan apakah data yang diinputkan sudah benar. Jika sudah benar, kita klik OK. Akan muncul pemberitahuan bahwa program pengelolaan pengadaan barang dan jasa berhasil diubah. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di program pengelolaan barang dan jasa. Untuk itu kita klik tombol daftar kegiatan pada kolom action, sehingga akan menampilkan daftar kegiatan yang ada pada program ini. Misalnya pada program pengelolaan barang dan jasa ada 3 kegiatan. Ketiga kegiatan ini kita akan delegasikan kepada PPK. Jadi tadi saya klik tombol delegasi, kemudian alasan revisinya adalah delegasi kepada PPK. Perhatikan tahun anggarannya, nama kegiatan, kode kegiatan, dan pagunya apakah sudah benar. Kemudian untuk pagu ini bisa disesuaikan dengan pagu yang ada pada cetak RKA. Untuk delegasi, kita pilih PPK-nya, kemudian kita klik simpan, kemudian kita klik OK. Untuk semua kegiatan, kita lakukan pendelegasian kepada PPK. Karena jika kita tidak melakukan pendelegasian kepada PPK, maka
kegiatan atau program maupun subkegiatan tersebut tidak akan tampil di akun PPK. Jadi kita tidak bisa melakukan pembuatan paket untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Ya. Ini sudah ada pemberitahuan bahwa kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik berhasil diubah. Setelah mengubah dan mendelegasikan kegiatan, selanjutnya adalah kita akan menampilkan daftar sub kegiatan yang ada dalam kegiatan ini. Jadi pada kolom action, kita klik tombol daftar sub kegiatan sehingga akan tampil sub kegiatan dari kegiatan pengelolaan layanan secara elektronik. Nah, sub kegiatan ini akan kita delegasikan kepada PPK. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah untuk nama sub kegiatan, misalnya belanja jasa kantor, belanja barang pakai habis, belanja perjalanan dinas dalam negeri, bisa saja sub kegiatan pada kegiatan ini ada yang judul sub kegiatannya sama pada kegiatan lain. Olehnya itu kita perlu beri pembeda. Jadi kita copy nama kegiatannya. Kemudian untuk sub kegiatan pertama belanja jasa kantor, kita klik tombol ubah sub kegiatan. Untuk alasan revisinya, delegasi kepada PPK tahun anggaran 2021, belanja jasa kantor. Kemudian kita salin nama kegiatan yang kita copy tadi, kemudian cocokkan pagunya, perhatikan kode sub kegiatannya, kemudian delegasikan kepada PPK, lalu simpan. Nah, jadi kita sudah tuntas mendelegasikan program kegiatan dan sub kegiatan. Lakukan pendelegasian pada semua sub kegiatan, begitu juga pada semua kegiatan dan juga pada semua program didelegasikan secara benar kepada PPK. Kita tunggu muncul notifikasinya bahwa sub kegiatan belanja jasa kantor telah diubah. Nah, kita tunggu notifikasinya. Nah, sudah ada notifikasi bahwa objek akun belanja jasa kantor berhasil diubah. Jadi, cara mengubah sub kegiatan sama dengan yang sudah saya contohkan tadi. Jadi semua sub kegiatan ini kita ubah. Begitu juga dengan kelola kegiatannya kita delegasikan dan program kegiatannya juga kita delegasikan. Setelah tahap delegasi, langkah selanjutnya adalah kita akan login pada akun PPK. Untuk login di akun PPK, kita buka browser, kemudian pada kita klik lpse.torajautara.go.id, lpse.torajautara.go.id untuk yang ada di Kabupaten Toraja Utara, dan yang ada di kabupaten lain sesuaikan dengan LPSE domisili atau LPSE setempat OPD Anda berada. Nah, setelah kita masuk pada beranda dari LPSE Kabupaten Toraja Utara, kita klik login. Kemudian untuk pilih jenis user, kita pilih non penyedia. Untuk jenis penyedia itu digunakan oleh pihak ketiga. Jadi kita klik non penyedia, kemudian kita masukkan user ID. Jadi dalam memasukkan user ID harus tepat. Perhatikan hurufnya. Oke, kemudian setelah benar usernya, kita klik login. Kemudian kita masukkan passwordnya, lalu kita isi kode captcha-nya. Untuk pengisian kode captcha-nya ini semua menggunakan huruf kecil ya. Untuk kombinasi hurufnya semua menggunakan huruf kecil. Kemudian kita klik login.
dan kita akan muncul tampilan seperti ini. Kita sudah masuk dalam akun PPK. Langkah selanjutnya adalah kita klik aplikasi e-procurement lainnya, sehingga kita akan masuk dalam laman LKPP Inaprok. Lalu kita pilih aplikasi sirup, lalu ketik masuk production. Setelah itu akan muncul struktur anggaran. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat paket. Jadi yang perlu kita ketahui bersama dalam membuat paket adalah ada dua jenis cara penyediaan, yaitu melalui penyedia dan swakelola. Bagaimana membedakan antara penyedia dan swakelola? Coba kita perhatikan pada cetak RKA masing-masing. Kegiatan swakelola itu merupakan kegiatan yang tidak membutuhkan pihak ketiga dalam pelaksanaannya. Misalnya adalah honorarium narasumber, pemateri yang berasal dari instansi kita sendiri maupun instansi lainnya, perjalanan dinas. Nah, kita perhatikan untuk belanja alat dan bahan kantor berarti dia masuk dalam penyedia karena membutuhkan pihak ketiga untuk menyediakan barang tersebut. Sama halnya dengan alat dan bahan untuk kegiatan kantor, kita lihat rinciannya jilid spiral, fotokopi dan jilid spiral dan fotokopi, jadi termasuk penyedia. Makan minum termasuk penyedia. Untuk jasa kantor, honorarium tim pelaksana termasuk swakelola. Untuk kegiatan honorarium masuk swakelola. Untuk belanja bandwidth internet LPSE, belanja Astinet masuk penyedia. Untuk belanja lembur masuk swakelola, dan perjalanan dinas masuk dalam swakelola. Kita lanjut pada pengisian. Untuk pertama-tama saya akan mencontohkan pembuatan paket penyedia. Jadi klik RUP, ya, klik RUP, kemudian pilih penyedia. Kemudian kita pilih terapkan filter. Kita tunggu selesai loading. Kemudian kita pilih tambah paket penyedia sehingga muncul formulir paket penyedia. Untuk mengisi formulir paket penyedia, tahun anggarannya tahun 2021, satuan kerjanya adalah sekretariat daerah. Untuk nama paket pekerjaan, kita lihat pada cetak RKA. Untuk nama paket, kita ambil nama paket yang lurus dengan kode rekening yang terpanjang. Misalnya ini, jadi nama paket yang kita ambil adalah ini, alat bahan untuk kegiatan kantor. Jadi untuk formulir kita ketikkan, jadi kita gunakan kata pengadaan, ya, pengadaan ATK. Pengadaan ATK. Pengadaan ATK, ya. Untuk lokasi pekerjaan provinsi, kita pilih sesuai dengan provinsi masing-masing. Untuk kabupaten kita pilih. Dan untuk detail lokasi kita masukkan detail lokasi kegiatan tersebut.
Kemudian untuk volume pekerjaan kita lihat pada RKA. Untuk pengadaan ATK kita masukkan volumenya 1 paket. Untuk uraian pekerjaannya kita lihat pada RKA. Nah, uraian pekerjaan itu misalnya ini alat tulis kegiatan koordinasi penginputan RUP. Jadi kita copy saja dari RKA. Nah, untuk poin pertama kita salin. Kemudian kita kembali melihat di RKA untuk rincian yang kedua apa masih ada atau tidak. Nah, rincian yang kedua yaitu kegiatan LPSE. Kita blok, copy, kemudian kita salin pada uraian pekerjaan. Nah, jadi kita periksa di DPA. Jika masih ada uraian pekerjaannya, kita copy dan kita salin. Nah, kemudian pada spesifikasi pekerjaan, untuk spesifikasi pekerjaan kita masukkan rincian spesifikasi pekerjaan. Di sini misalnya ballpoint tindis, ballpoint asli, binder clips, buku folio, isi hektar kertas folio. Jadi kita copy saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian kita salin. Nah, jika spesifikasinya lebih dari 5, cukup kita inputkan saja 5 spesifikasinya. Kemudian nanti kita tambahkan dan lain-lain. Ya, kita sudah inputkan 5 spesifikasinya. Kemudian kita tambahkan dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk produk dalam negeri. Nah, di sini jika kita klik tanda tanya ini, ada penjelasan bahwa centang apabila paket ini direncanakan menggunakan produk dalam negeri sesuai aturan Perpres 16 tahun 2018 dan aturan LKPP nomor 7 tahun 2018 ya. Jadi untuk ATK ini kita centang ya karena menggunakan produk dalam negeri. Untuk usaha kecil atau koperasi, nah dikatakan centang apabila paket ini diperuntukkan bagi usaha kecil atau koperasi sesuai dengan Perpres 12 2021 dan nilai pagu anggaran sampai 15 miliar rupiah diperuntukkan bagi usaha kecil dan atau koperasi. Jadi karena pagunya kurang dari 15 miliar rupiah, jadi kita centang usaha kecil dan koperasi. Kemudian untuk rincian formulir dananya, untuk pra-DIPA atau DPA, di situ dikatakan centang apabila paket ini akan dilaksanakan mendahului DIPA atau DPA. Namun karena paket ini tidak dilaksanakan mendahului pra-DIPA atau DPA, maka kita kosongkan saja, tidak usah kita centang. Kemudian untuk sumber dananya kita sesuaikan tahunnya. Kita pilih tahun 2021. Untuk sumber dananya kita pilih APBD. Nah, mata anggaran kegiatan atau yang disingkat MAK ini adalah kita masukkan kode rekening. Jadi kita lihat kode rekening tadi. Kita ambil kode rekening paling panjang yang lurus dengan nama paket yang kita buat tadi. Jadi kita blok, kemudian kita copy, lalu kita salin pada kolom MAK. Kemudian untuk komponen atau sub kegiatan kita isikan sesuai dengan sub kegiatan yang kita delegasikan tadi. Dalam hal ini barang pakai habis pengelolaan layanan secara elektronik ya. Jadi kita pilih ini barang pakai habis pengelolaan layanan secara elektronik. Jadi dalam memilih komponen atau sub kegiatan ini kita harus hati-hati dalam memilih sub kegiatannya, jangan sampai salah memilih sub kegiatan maka
kegiatan kita akan menyeberang ke kegiatan atau bahkan ke program lainnya. Kemudian untuk pagunya kita lihat pada RKA, jadi kita ambil yang lurus dengan nama paket dan daftar rekening yang kita ambil, kode rekening yang kita ambil tadi. Ini 3.490.000. Kita copy saja, kemudian kita salin. Nah, untuk penginputan pagu tidak boleh menggunakan titik, jadi hanya menggunakan angka saja ya. Sudah tak muncul 3.490.000 total pagunya. Kemudian untuk jenis pengadaannya kita pilih barang ya, karena ATK alat tulis kantor barang. Apakah pengadaan ini dikecualikan? Tidak. Untuk rencana metode pemilihannya, di sini dikatakan bahwa rencana metode pengadaan merupakan tata cara untuk melakukan pemilihan penyedia barang atau jasa. Jadi di sini ada pilihannya. Dan untuk ATK ini, rencana metode pemilihan yang digunakan adalah pengadaan langsung. Nah, yang perlu kita isi selanjutnya adalah rencana jadwal pengadaan barang jasa. Nah, untuk pemanfaatan barang, ATK itu biasanya dimanfaatkan dalam 1 tahun. Jadi untuk akhirnya kita pilih Desember 2021 dan untuk awalnya kita pilih Januari 2021. Untuk pelaksanaan kontraknya kita pilih akhirnya di Januari 2021 dan awalnya juga di Januari 2021. Kita anggap bahwa pelaksanaan kontrak selesai sebelum kita memanfaatkan barang. Kemudian untuk pemilihan penyedia itu harus selesai sebelum kita mulai berkontrak. Jadi untuk akhirnya adalah Januari dan awalnya juga Januari. Setelah semua isian kita isi, kemudian kita klik simpan. Nah, jika ada salah satu isian yang belum diisi, maka pembuatan paket tidak akan bisa tersimpan dan akan memunculkan pemberitahuan untuk melengkapi bagian-bagian yang tidak terisi. Nah, paket yang kita buat tadi sudah tersimpan, sudah ada tampilan bahwa paket penyedia berhasil dibuat. Nah, itu adalah contoh pembuatan paket penyedia. Nah, sekarang kita akan membuat paket secara swakelola. Jadi caranya tadi sama. Kita klik RUP, kemudian kita klik swakelola, kemudian kita klik terapkan filter, lalu kita klik tambah paket swakelola. Nah, akan muncul formulir paket swakelola. Perhatikan tahun anggarannya, tahun 2021, SKPD sesuai dengan OPD Anda. Untuk rinciannya, tipe swakelola. Di situ dijelaskan bahwa untuk tipe 1 direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah sendiri. Tipe 2 direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh perangkat daerah lain. Tipe 3 direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh organisasi masyarakat. Tipe 4 direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat. Nah, dalam hal ini kita pilih tipe 1 karena direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh perangkat daerah kita. Penyelenggara swakelola adalah OPD kita. Nama paket, untuk memilih nama paket, mengambil nama paket sama dengan sistem pada paket penyedia tadi. Jadi yang misalnya kita akan input ini honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan. Jadi kita blok nama paketnya yang lurus dengan kode rekening terpanjang, kemudian kita copy dan kita salin pada nama paket, kemudian kita pilih provinsi, lalu kita pilih kabupaten kota, kemudian untuk detail lokasinya
kita masukkan detail lokasinya. Untuk volume pekerjaannya, kita lihat volume pekerjaannya, ya, kita totalkan 1 karena kebetulan koefisiennya sama, 1 tambah 3, 4 ditambah 3 berarti 6 orang per bulan. Volume pekerjaannya 6 orang per bulan, atau bisa juga kita inputkan 1 tahun jika honorariumnya untuk 1 tahun. Kemudian untuk uraian pekerjaan, kita kembali lihat di DPA. Untuk uraian pekerjaan, kita ambil yang ada pagunya. Untuk uraian yang tidak ada pagunya, tidak perlu kita ambil. Jadi untuk honorarium admin RUP, koordinasi penginputan RUP, kita copy, kemudian kita salin pada formulir. Kemudian kita lihat uraian yang kedua, honorarium non-PNS, pengelolaan LPSE. Kita copy, lalu kita salin. Kita copy, setelah kita copy kita salin. Kemudian kita lihat lagi apakah masih ada. Ya, masih ada 1, kita blok. Kemudian kita copy, lalu disalin lagi. Oke. Nah, untuk pradipa atau DPA sama dengan tadi. Kemudian untuk sumber dana, kita pilih APBD, asal dana pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara, Sekretariat Daerah. Untuk MAK-nya, kita ambil kode rekening terpanjang tadi, jadi kita blok saja, lalu di copy, kemudian kita salin. Kemudian untuk komponen sub kegiatannya, jadi kuncinya kita masukkan nama kegiatannya, karena tadi kita sudah edit nama kegiatannya, jadi dia masuk dalam belanja jasa kantor pengelolaan layanan secara elektronik sesuai dengan sub kegiatan yang sudah kita edit. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat ini masuk dalam sub kegiatan belanja jasa kantor dan kegiatannya adalah pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Untuk pagunya kita kembali lihat di DPA 2.070.000. Ingat, untuk menginput pagunya tidak menggunakan tanda titik. Nah, sudah muncul total pagunya sama dengan di atas. Kemudian untuk jadwalnya, kita jadwalkan sepanjang tahunnya, jadi 1 tahun. Kemudian kita klik simpan. Jadi pastikan bahwa semua isian formulirnya sudah kita isi, lalu kita klik tombol simpan. Karena jika ada isian yang belum kita isi, maka kita belum bisa membuat paket. Paketnya tidak akan tersimpan. Muncul pemberitahuan bahwa paket swakelola berhasil dibuat. Nah, saya sudah mencontohkan dan kita sudah membuat 1 paket penyedia, 1 paket swakelola. Untuk selanjutnya, kita akan masuk pada tahap finalisasi. Jadi jika kita sudah menginput semua paket penyedia dan membuat semua paket swakelola, kita masuk pada tahap finalisasi. Caranya yaitu kita tetap klik RUP. Untuk finalisasi paket penyedia, kita klik penyedia, kemudian kita klik terapkan filter untuk menampilkan semua paket penyedia yang sudah kita buat. Jadi sambil kita tunggu, baiknya
kita menginput semua paket dulu. Namun pada saat ini kita hanya mencontohkan, jadi kita menginput semua paket, lalu kita finalisasi cara bersamaan. Ini muncul paket yang sudah kita input tadi, nama paketnya pengadaan ATK. Dalam kegiatan pengelolaan layanan secara elektronik muncul pagu waktu pemilihan sumber dananya. Yang perlu dilakukan PPK selanjutnya adalah melakukan finalisasi dengan cara centang kotak yang ada di bawah kolom FD. Jika kita sudah menginput beberapa paket, jadi centang semua, lalu kita klik finalisasi draft. Setelah klik finalisasi draft, muncul pertanyaan apakah yakin akan finalisasi paket-paket pengadaan ini. Jika yakin, klik finalkan. Dan muncul pemberitahuan bahwa paket berhasil difinalkan. Nah, itu cara memfinalkan paket penyedia. Kemudian kita akan memfinalkan paket swakelola. Jadi klik RUP, kemudian kita klik swakelola, lalu kita klik terapkan filter. Setelah kita klik terapkan filter, muncul nama paket yang sudah kita input tadi. Ini honorarium tim pelaksana kegiatan, sekretariat tim pelaksana kegiatan. Pada kegiatan, perhatikan kegiatannya, pengelolaan layanan secara elektronik. Jika kegiatan yang tampil di sini tidak sesuai, maka kita dapat melakukan edit pada tombol ini, tombol lengkapi paket swakelola. Kemudian pengeditan itu kita lakukan pada pemilihan komponen atau sub kegiatan. Jadi penting untuk memilih komponen atau sub kegiatan dengan benar. Nah, kita lanjut untuk finalisasi. Jadi kita klik kolom atau kotak yang ada di bawah kolom FD. Kemudian setelah tercentang semua ke bawah, kita klik finalisasi draft dan kita klik finalkan. Nah, setelah kita klik finalkan, nanti akan muncul notifikasi bahwa paket berhasil difinalkan. Nah, sampai di situ tugas dari PPK. Langkah selanjutnya adalah kita akan kembali ke akun PA. Kita akan kembali ke akun PA. Untuk di akun PA, kita kembali login di akun PA. Kita klik RUP, kemudian kita pilih penyedia. Kita pilih RUP, lalu kita pilih penyedia untuk menampilkan paket penyedia. Kita klik terapkan filter. Nanti akan muncul semua paket yang sudah kita input. Semua paket yang sudah diinputkan di akun PPK. Jadi kita tunggu loading. Nah, ini paket penyedia yang kita inputkan tadi, pengadaan ATK. Nah, di sini kita perhatikan kolom A-nya sudah tercentang, kolom FD-nya sudah tercentang. Jadi tugas PA selanjutnya adalah mengumumkan. Cara mengumumkan adalah kita klik kotak yang ada di bawah kolom U. Jika ada beberapa paket, klik semua kotak yang ada di kolom U, kemudian klik umumkan paket, lalu klik umumkan. Nah, paket berhasil diumumkan. Nah, untuk mengumumkan paket swakelola, caranya sama. Kita klik RUP, kemudian pilih swakelola, lalu terapkan filter untuk menampilkan paket swakelola yang sudah diinput di akun PPK. Untuk menampilkan paket swakelola yang sudah tampil, paket swakelola yang kita buat sebelumnya di akun PPK. Cara yang sama tadi, kita centang kotak yang ada di bawah kolom U. Jadi centang semua kotak yang ada di kolom U jika sudah akan diumumkan. Kemudian kita klik umumkan paket swakelola, lalu klik umumkan. Nah, setelah paket berhasil diumumkan, paket yang sudah diumumkan itu akan tampil di rekap paket nasional 3 jam kemudian.
Bapak Ibu, sekian tutorial dari kami LPSE Kabupaten Toraja Utara. Kiranya tutorial ini membantu Bapak Ibu dalam melakukan penginputan RUP. Sampai jumpa pada video tutorial lainnya. Salam sehat, tetap semangat, salam pengadaan.